Tanggal 20 Oktober tepat setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai macam program dan terobosan dilakukan Jokowi selama setahun di tengah iklim perlambatan ekonomi yang mendera negeri ini. Ada yang angkanya hitam, selain ada pula yang angkanya merah. Kepercayaan publik terhadap duet Joko Widodo Yusuf Kala turun di bawah 50%. Pemirsa, inilah ekspos setahun pemerintahan Jokowi JK bersama saya, Nasiti Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Inilah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pasca pelantikan di Gedung MPR Jakarta, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala diarak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka. Ribuan masyarakat menyambut duet baru itu dengan antusias. Tiba di Istana Merdeka, Joko Widodo disambut Susilo Bambang Yudhoyono yang memasuki purna tugas. Mengucapkan selamat datang Bapak Presiden beserta Ibu ke jajaran Lembaga Kepresidenan setelah beliau tadi mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya atas nama pribadi, atas nama seluruh rakyat Indonesia, pada sore hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh pengabdian Bapak beserta Ibu dan Pak Budiono beserta Ibu beserta seluruh kabinet yang ada. Malam hari, Jokowi tenggelam dalam pesta rakyat di Monumen Nasional atau Monas. Di depan pendukungnya, Jokowi menyampaikan pidato pertama sebagai presiden. Kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Tetapi harus dikelola dengan cara yang benar. Harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul? Merdeka! 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 Kabinet baru sudah terbentuk. Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2014 mengumumkan susunan kabinet kerja di Taman Belakang Istana Negara. Kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja ini diperkuat 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Meski formasi kabinet diiringi pro kontra publik, Jokowi tetap percaya diri. Yang ke-16, Bapak Ibu Rini Sumarno. Mengawali kepemimpinannya, Jokowi menggebrak dengan 2 kartu as yang diperkenalkannya semasa memimpin DKI Jakarta. Kartu sakti tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Satu kartu sakti baru adalah Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu ini sudah mulai dikirimkan kepada masyarakat. Kartu Keluarga Sejahtera seperti ini. Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat agar bisa mengakses ke pendidikan, ke kesehatan. Tak mau kalah dengan presiden, sejumlah menteri ikut bergerak. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menggebrak dengan program pemberantasan illegal fishing. Para pencuri ikan yang berasal dari luar negeri ditangkap dan kapalnya ditenggelamkan.
Menteri Susi amat geram karena kerugian negara akibat ulah illegal fishing amat besar, yakni mencapai 3.000 triliun rupiah. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri tak kalah gesit. Menteri Hanif sampai melompat pagar penampungan TKI El Karim Makmur Sentosa di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Langkah itu diambil Hanif karena kedatangannya tidak digubris pemilik PT El Karim. Di dalam penampungan, Menteri Hanif melihat 43 calon TKI dalam kondisi cukup memprihatinkan. Sejumlah menteri lain sibuk pula dengan agendanya. Menpora Imam Nahrawi keluar masuk pusat pelatihan olahraga. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel terjun ke pasar-pasar memantau perkembangan harga. Sementara Menteri BUMN Rini Sumarno belusukan ke Pulau Tanjung Priok. Para menteri ingin menunjukkan kinerjanya sesuai harapan dan target Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga melakukan perombakan besar-besaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana pembangunan infrastruktur dinaikkan menjadi 290 triliun rupiah pada APBNP 2015. Angka yang amat besar sepanjang sejarah Republik ini. Angka ini didapat dari kompensasi pengalihan subsidi BBM. Namun belum segenap setahun, Presiden Jokowi mulai diterjang berbagai gelombang. Suhu hukum dan politik memanas menyusul kisruh kepolisian dan KPK. Ini bermula dari penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian menjalar ke kasus penangkapan pimpinan KPK Bambang Wijayanto dan Abraham Samad oleh polisi. Gejolak harga kebutuhan pokok juga mulai merepotkan Presiden Jokowi. Harga daging sapi impor melonjak tajam. Harga daging ayam juga ikut-ikutan naik. Masalah menjadi tambah rumit karena perlambatan ekonomi global merembet ke tanah air. Rupiah meroket hingga hampir mencapai Rp15.000, posisi terparah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Sejumlah perusahaan berbagai sektor mulai mengurangi jumlah karyawan alias PHK. Tidak puas dengan kinerja kabinetnya, Jokowi melakukan kocok ulang. Sejumlah menteri bidang ekonomi diganti. Hasil survei Indobarometer yang digelar 14 hingga 22 September 2015, tingkat kepuasan masyarakat kepada duet Jokowi Yusuf Kala beserta kabinet kerja menurun. Jika di awal pemerintahan, duet ini meraih simpati publik hingga di atas 80%, kini di bawah 50%. Rapor kabinet kerja juga anjlok 9,7% dibanding survei 6 bulan pertama menjabat. Secara umum, hanya 37,1% responden yang mengaku puas dengan kinerja para menteri. Tingkat kepuasan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepada Kabinet mengalami penurunan. Pertama tentu saja penurunan ini atau nilai kepuasan yang rendah ini sebetulnya sudah dicatat dari 6 bulan yang lalu. Dan itu juga sudah bisa diprediksi. Sebab utamanya adalah karena Presiden menaikkan harga BBM. Semua presiden kalau menaikkan harga BBM pasti popularitasnya akan anjlok gitu. Cuman sialnya Pak Jokowi ini adalah dalam beberapa bulan terakhir terjadi persoalan ekonomi secara global, sehingga kemudian tingkat kepuasan masyarakat itu lebih menurun lagi. Jejak 1 tahun pemerintahan Jokowi memang belum memuaskan publik. Masalah politik dan hukum yang menggerogoti duet Jokowi JK di awal masa pemerintahan kini mulai meredup. Presiden Jokowi dan wakilnya kini diterpa masalah ekonomi yang tak kalah dasar. Berbagai paket kebijakan ekonomi telah diluncurkan menjelang 1 tahun usia pemerintahan Jokowi. Manjur tidaknya resep ekonomi, kita tunggu hasilnya. Merdeka!